Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham final episode. Oke, gua sengaja untuk bikin video ini untuk final episode ini karena ya gua ingin review ini untuk episode terakhir ini karena ya banyak banget ada hal yang gua harus bahas karena memang sengaja gua nggak taruh di Gotham season kelima karena untuk review Gotham season 5 bisa kalian cek aja di video sebelumnya, tapi yang jelas untuk final episode ini gua akan review sendiri di video ini sendiri, jadi seperti itu. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke, thank you. Ya, kita akan bahas mengenai Gotham final episode. Seperti apa review dari gue, langsung kita masuk ke segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham final episode. Jujur ya, ketika gua melihat hal itu, ini apa sih? Gila itu. Oh my god. Jujur, ekspektasi gua tuh udah bener-bener tinggi semenjak Gotham final episode ini udah keluar teasernya, udah keluar trailernya. Apalagi kita diperlihatkan Joker yang sangat-sangat baru. Akhirnya kita bisa melihat kota Gotham ini udah bener-bener normal kembali. Dan kita bisa melihat bahwa Penguin dan The Riddler mereka tuh akhirnya dipenjarakan oleh Jim Gordon sebagai komisaris selama 10 tahun. Dan 10 tahun itu di time skip ini mereka akan dibebaskan secara hukum. Jadi mereka benar-benar bebas secara ketentuan hukum. Dan akhirnya The Penguin yang gua ngelihat di sini adalah badannya udah mulai gemuk ya. Badannya udah mulai gemuk, tapi ada satu hal yang menurut gua tuh sangat-sangat kartunis dan tidak real menurut gua, yaitu adalah dari segi badannya ya. Gemuknya tuh kayak gemuk-gemuk, bukan gemuk CGI yang dibangun CGI, tapi itu gemuk yang dibangun hanya dari bantal doang. Dan itu kayak apa ya, kayak kurang aja gitu loh. Penguinnya gemuk boleh, tapi ya gitu sih, kayak kurang gitu loh. Satu lagi, kalau dia ini time skip 10 tahun, harusnya Penguin itu udah bener-bener tua di sini ya. Kalau dikatakan dia itu udah umurnya 20 di Gotham series, di final episode ini ketika time skip 10 tahun dia harusnya udah mulai tua, umur 30 atau umur 40, gua nggak tahu. Tapi jelas ini dia kayak sama aja kayak di time 10 tahun sebelumnya gitu. Jadi gak ada perbedaan gitu. Dan hasil kalau gua lihat Penguin seperti itu tuh kayak kurang garang. Jujur aja, Penguin itu kurang garang. Setelah gua ngeliat perjalanan dia selama 5 season dan di final episode ketika dia udah jadi the real bener-bener Penguin, gua melihat dia tuh kayak apa gitu loh, kayak kartunis. Mohon maaf, aku suka main kartunis. Jadi topinya udah bagus, perawakannya udah bagus, jasnya pak kayak jas pesta pak, mohon maaf, kayak jas pesta banget. Jadi bukan jas yang jas biasa, itu jas pesta. Aduh, kayak gak nyambung gitu loh ya, gini gitu yang gua dapatkan di sini ya. Oke, lanjut. Dan singkat cerita, akhirnya kita melihat bahwa si The Riddler. Ternyata Penguin sama The Riddler mereka itu di penjara berbeda. The Penguin dia di penjara di Blackgate, sementara si Enigma ada di rumah sakit jiwa Arkham. Nah, si Enigma ini ya, untuk rumah sakit jiwa Arkhamnya masih ada ya, masih tetap sama. Cuman si Enigmanya rambutnya udah mulai gondrong, terus kacamatanya udah gini, dan Enigmanya ada perubahan di sini. Enigmanya ada perubahan, jadi dia tuh mukanya udah mulai tambah tua ya, dan juga untuk dari segi kostumnya tuh bagus sih. Gue suka outfitnya Enigma, jujur aja. Dari Gotham final episode ini gue lebih suka outfitnya Enigma. Kostumnya sih The Riddler bagus sih, jasnya dia pakai dasi, terus ada lambang tanda tanya di sini. Topengnya masih tetap, kacamata hijaunya gue suka tuh, sama jasnya. Oh my god, outfitnya Enigma gue sepuji, bagus banget outfitnya. Kelihatan banget tuh bener-bener kostum, bener-bener wah, comical banget. Jadi ya bagus aja, gue lebih suka kostum Enigma, bagus banget sini. Gue suka banget. Lihat gue entah kenapa ngeliatnya bagus aja, bagus kok. Dari outfit hijau dicampur dengan warna hitam, dengan juga dia pakai dasi, bagus banget. Enigmanya bener-bener The Riddler, bagus banget sini gitu ya. Kita tidak diperlihatkan Bruce Wayne versi dewasanya seperti apa, karena ini kan time jam 10 tahun. Alhasil Bruce Wayne nya tidak lagi diperankan oleh David Mazouz. Alhasil Bruce Wayne nya akan diperankan oleh orang yang jauh lebih dewasa dong. Enggak, jadi seperti itu. Makanya ya di sini kita nggak diperlihatkan Bruce Wayne versi dewasanya, tapi kita nggak diperlihatkan versi Batman-nya doang ya. Itu pun cuma sekilas doang. Gua nggak tahu apa yang dipikirkan WB ketika mereka merilis Batman-nya hanya sekitar beberapa detik doang, sekilas doang. Itu hanya itu siluet.
Gue kecewa sih, sumpah. Gue kecewa karena Batman itu tidak diperlihatkan sebagai full face, bener full armor diperlihatkan enggak. Jadi gue ya sayang banget, padahal itu yang gue tunggu-tunggu di Gotham Final episode ini. Ya itulah kekecewaan gue ketika gue tidak dikasih Batman yang full armor, bener full frame, dia kelihatan banget. Jadi dia tuh kayak sepotong-potong, cuman di shoot bagian kakinya doang, cuma di shoot dari punggungnya doang. Gua nggak penting punggung, yang penting gua pengen lihat kostumnya bagaimana gitu ya. Itu yang gua kecewa di sini ya untuk Batman. Tapi dari segi dia berbicara, ini suaranya David Masus banget sih, cuman ambience-nya itu diperbesar akan seolah-olah suara itu kayak seperti orang dewasa. Nah, The Batman, untuk suara Batman-nya sendiri sih seremnya masih biasa ya. Suara Batman-nya masih biasa, seremnya masih biasa, nggak ada hal yang spesial Batman di sini ya. Cuman untuk yang gue kecewa lagi di sini adalah Jim Gordon. Gue udah suka Jim Gordon udah pakai kumis, karena kan Jim Gordon itu kan ciri-ciri khasnya kan dia pakai kumis sampai kacamata. Nah, di sini kita udah diperlihatkan Jim Gordon yang udah pakai kumis selama 10 tahun dia 10 tahun berjalan, dan dia udah jadi komisaris, dan dia udah pakai ciri khasnya sama kayak di komik. Dan itu pun dicukur, Pak. Dicukur di pertengahan durasi. Dia dicukur. Aduh, ini apa gitu. Dan juga Jim Gordon gak kelihatan tua, Pak. Lu bayangin deh, selama 10 tahun, time skip 10 tahun. Lu pasti udah dewasa dong. Dan jadi Jim Gordon yang awal itu adalah om-om, jadi bapak-bapak di sini, Pak. Nah gitu. Jadi ya gua kira kurang. Ciri khasnya Jim Gordon udah hilang, dan juga ya gua nggak tahu apa di pikiran Bruno Hell, apa yang entah mereka lakukan di sini. Tapi just ini udah merusak banget, Pak. Udah merusak banget. Untuk Jim Gordon udah hilang, Bruce Wayne versi dewasa juga nggak di shoot, Batman yang doang itu pun cuma sekilas. Kesel banget gua, Pak, di situ. Aduh, ini apa sih? Gak jelas banget untuk penulisnya tuh. Gitu. Lanjut ya. Dengan singkat cerita akhirnya kita melihat Selina Kyle. Nah, Selina Kyle ini adalah satu-satunya karakter yang udah diperlihatkan dewasanya bagaimana. Ya tentu saja ini tidak diperlihatkan oleh Cabell Vicondova karena dia kan masih remaja, dan ini Selina Kyle versi dewasanya. Nah, versi dewasa di Selina Kyle ini mohon maaf cantik banget ketika dia buka topeng itu. Wow, dia udah jadi Catwoman sini, dan juga ya cantik sih, aktrisnya cantik banget dan cocok banget sama si Cabell Vicondova. Itu pemeran Catwoman yang versi remajanya. Nah, itu bagus. Cocok banget dari rambutnya, dari style dia berbicara. Dia udah rindu sama Bruce Wayne bagaimana, dan dia udah juga jengkel karena udah ditinggal selama 10 tahun bagaimana gitu. Jadi ya kita dapat banget sih soal nakal bagaimana di sini. Gitu, lanjut ya. Dan singkat cerita akhirnya kita melihat bahwa ada suatu kasus yang dimana Penguin ini dibebaskan. Nah, Penguin dibebaskan, dan Penguin ini akhirnya dia menuntut balas ke Jim Gordon. Dia membawa Jim Gordon ke sebuah tepi sungai, yang dimana itu scene-nya sama kayak di Gotham first episode di season 1 di episode pertama. Yaitu ketika, kalau kalian masih ingat ya, ada scene ketika si Jim Gordon akan menembak Penguin ketika dia disuruh oleh si Don Falcone, oke? Dan di sini itu sama. Dengan sama, jadi si Penguin menembakkan ke arah Jim Gordon karena si Penguin ini udah dendam. Karena kenapa si Jim Gordon ini setelah apa yang sudah dilakukan oleh Penguin selama ini, dia udah membantu Jim, dia udah menganggap Jim sebagai temannya, rekannya, tiba-tiba dia itu dipenjara karena statusnya dia sebagai kriminal. Nah, ini adalah menurut gua tahu sih kekesalan si Penguin bagaimana kepada si Jim, makanya dia ngomong this is the end to you and me gitu. Jadi bagus banget, quotes Penguin bagus banget, dan gue bisa merasakan kemarahannya Penguin bagaimana. Gue juga bisa merasakan dendamnya si Penguin bagaimana. Dan gue tau banget, lu bayangin aja, lu adalah orang yang sudah membantu teman lo ini, tapi tiba-tiba teman lo ini memenjarakan lo karena status lo sebagai seorang kriminal. Lu jengkel gak? Gue jadi jengkel kalau gue sama dia. Jadi ya gue tahu banget sih untuk dari segi time ambience-nya bagaimana, gue suka banget. Dan di sini oke, bagus banget untuk si Jim Gordon sama Penguinnya, dinamikanya mereka sampai ending mereka udah jadi villain, bener-bener bermusuhan, bagus banget ya. Dan ada satu scene ketika ada sebuah kasus. Banyak banget dari kalian yang nggak paham dengan kasus yang dijalankan di episode ke-12 ini. Jadi kalau kalian udah lihat ya, di episode ke-12 ini mereka tuh menceritakan mengenai Jeremiah. Jadi Jeremiah ada di sini ya. Kita udah melihat Jeremiah udah botak dan rambutnya udah habis ya. Dan juga dia itu dikabarkan sudah lumpuh sejak 10 tahun yang lalu. Jadi dia itu setelah kecelakaan di S Chemicals, dia udah benar-benar lumpuh, dia udah kehilangan kesadaran, dan juga dia udah benar-benar kayak orang on gitu loh. Alhasil dia udah jadi Joker lagi karena dia udah mendapatkan kabar bahwa Bruce Wayne sudah kembali ke Gotham. Jadi dia akan beraksi lagi setelah Bruce Wayne ada di kota. Karena kalau kita lihat di versi sebelumnya, si Jeremiah ini dia tuh sangat terobsesi banget dengan Bruce Wayne. Jadi dia berusaha untuk
berpura-pura sakit, berpura-pura lumpuh agar menunggu kedatangan Bruce Wayne lagi. Sehingga kalau Bruce Wayne kembali, dia akan beraksi lagi sebagai The Joker. Jadi ada sebuah kasus di mana di Wayne Enterprises ya. Jadi Wayne Enterprises itu dirayakan situ ketika benar itu sudah jadi kan. Jadi ada sebuah perayaan besar-besaran lah. Jadi semua orang diundang ke situ dan banyak orang datang ke situ kan ya. Dan ada percakapan dari Selena ke Alfred bahwa Bruce ini kemana? Kok gua nggak ngeliat dia? Kok gua ketemu dia tuh ngerasa dia tuh gak ngerasa bersalah apa-apa gitu setelah dia meninggalkan gua selama 10 tahun. Nah gue suka sini tuh. Dan juga Alfred tuh ngomong, oh Bruce nya gak bisa ditemuin, dia tuh lagi sibuk. Padahal kita kan udah tahu bahwa Bruce Wayne tuh masih jadi Batman sini. Nah dia belum hadir di pesta itu. Jadi ya kita diperlihatkan Bruce Wayne versi dewasanya tidak ada sama sekali. Jadi itu yang membuat gue tuh sangat kesel. Gue udah jengkel banget ya. Gitu sih yang gue dapatkan sini. Dan juga satu lagi The Riddler ya, ketika dia di rumah sakit jiwa Arkham kan, dia kan tiba-tiba diculik sama polisi. Nah polisi-polisi ini adalah polisi-polisi yang bekerja untuk Jeremiah Valeska. Dan dia membuat sebuah skenario yang dimana Enigma ini ketika dia berhasil kabur dari rumah sakit jiwa Arkham, dia diberi sebuah bom C4 C4, dimana bom itu akan dibuat dia untuk meletakkan Wayne Enterprises. Nah sebagai bentuk pembalasan dendamnya dia. Dan juga ketika dia buka hal itu, dia tuh mendapatkan sebuah surat dari The Penguin bahwa dia mengira bahwa bom ini adalah kiriman dari The Penguin. Nah sedikit cerita akhirnya cerita itu udah mulai berlangsung ya. Dan si Edward Nigma udah berhasil dihentikan oleh Selena Kyle juga Babarakin. Dan akhirnya Nigma ini bingung, kok Penguin gak ada hubungan dengan ini, karena si Chief Gordon udah ketemu sama Penguin sebelumnya ketika dia udah berhasil lolos dari tembakannya Penguin ketika di tepi sungai tersebut. Nah sedikit cerita akhirnya si Chief Gordon ini ngomong bahwa Penguin itu gak ada hubungan dengan ini. Jadi Nigma ini bingung loh, terus kalau bukan Penguin siapa gitu loh, karena di surat itu kan ada tulis benar-benar ada surat dari Oswald Cobblepot gitu loh. Jadi dia mengira ini dari Penguin, tapi ternyata bukan. Nah gitu. Dan juga ada kasus di mana si Harvey Bullock ketika dia tuh difitnah. Jadi Harvey Bullock itu ketika dia akan mengambil salah satu anggota rumah sakit jiwa Arkham yang sudah yang diduga adalah orang yang melepaskan Enigma dari rumah sakit jiwa Arkham, orang ini langsung menembakkan pistol sendiri ke kepalanya. Dan itu ada sebuah konspirasi. Nah gini, konspirasinya adalah Jeremiah yang mengundang semua hal itu, dan Jeremiah yang sudah membuat rencana seperti itu, sehingga Harvey Bullock rela untuk dipenjara agar supaya anaknya selamat. Jadi gini, kalau Harvey Bullock ngomong ke Chief Gordon bahwa dia itu udah direncanakan oleh Jeremiah Valeska ketika dia mendapatkan telepon tersebut, maka anaknya Jim Gordon akan diculik oleh Jeremiah dan akan dibunuh seperti apa yang udah pernah dialami selama 10 tahun yang lalu. Nah seperti itu. Makanya ini ada konspirasi kecil yang dimana banyak orang yang nonton episode ini mereka tuh nggak paham. Nah gitu. Makanya lo kalau nonton ini lo harus benar-benar berkali-kali, karena gue juga awal-awal episode gue juga nggak paham gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu. Namanya konspirasi yang dibuat oleh Jeremiah. Jadi benar-benar cerdas, dan juga rencana Jeremiah itu sangat-sangat smooth banget, dan masih smooth banget, dan juga ini nggak diduga-duga. Jadi kalau kalian ingin melihat file episode ini, kalian harus benar-benar nonton berkali-kali. Jadi kalian baru bisa mengerti, karena gue juga mengalami hal yang sama. Si Jim Gordon menyadari bahwa ada satu hal yang aneh, yaitu ketika skema kota Gotham itu, ketika mereka melihat ada sebuah menara jam. Jadi menara jam Gotham ini adalah menara jam versi lamanya dari kota Gotham tersebut. Padahal mereka udah membuat desain baru dari menara jam untuk kota Gotham di masa itu. Makanya si Lucius Fox ngomong, loh kita kan udah punya menara jam yang baru, kok yang versi lama. Nah, akhirnya si Jim Gordon langsung berpendapat bahwa ini adalah ulah Jeremiah. Nah dari mana dia tahu? Kalau kalian udah lihat di Gotham season keempat kan ada satu scene ketika si Jeremiah itu meletakkan menara jam. Itu adalah menara jam yang udah dihancurkan oleh Jeremiah. Nah jadi semua diputer-puter semua pak. Gitu. Ini yang gue suka dari konspirasi dibuat sini. Dan ada satu adegan ketika gue melihat tuh, ada adegan ketika si Penguin dan Nigma mereka itu akan kabur di situ, dan tiba-tiba Batman berhasil menghalang mereka ya. Dan gue suka ketika mereka tuh ngomong ada mereka tuh ngeliat ke atas ada Batman di situ. Gue tahu itu adalah Batman yang jatuh di situ, dan gue melihat Batman-nya nggak ditunjukin pak, tidak ditunjukkan sama sekali ya. Gue nggak suka tuh. Ya cuma mereka tuh diikat doang di tiang lampu, itu kartunis banget sih. Kartunis banget, maaf gue ngomong kartunis banget. Dan kata Batman tidak dimunculkan sih. Jadi mereka tuh ngomongnya The Dark Knight, bukan Batman ya gitu ya. Jadi mungkin karena ada masalah lisensi gitu ya, gua nggak tahu ya, tapi jelas ya kasar banget lah. Gitu ya. Lanjut lagi. Di final episode ini, Penguin sama The Riddler yang awalnya mereka itu adalah karakter sangat-sangat ngeri, di final episode apa coba kayak batu ancol pak, apa ya, naskahnya sama vibe-nya dibangun mereka tuh komedi semua.
Komedi semua anjir. Apa sih? Maunya apa sih yang tulis ini? Gua nggak tahu lah apa yang dipikiran WB sama saudaranya. Yang jelas ini sangat-sangat hancur dan tidak ada vibe yang gua rasakan dulu gitu. Jadi hilang, bener hilang, plug hilang. Aduh. Ya itu ketika Batman sudah muncul di situ ya. Batman udah muncul full face dan si Jim Gordon ngomong friend. Who is this friend? Dan mereka tuh bisa ngelihat si celah Batman yang jauh banget dari menara kota Gotham, jauh banget pak, jauh banget. Jadi itu kok mereka bisa kelihatan gitu loh. Kecuali kalau jarak yang mereka tuh nggak terlalu jauh dan nggak terlalu deket gitu loh. Ya setengah-setengah lah. Cuman di situ mereka yang udah jarak yang sejauh itu mereka masih bisa ngelihat tuh matanya kayak teropong banget pak. Gitu. Jadi si Jim Gordon ketika dia melihat tuh, gue kira dia akan ngomong A Silent Guardian, The Dark Knight. Gue kira dia ngomong seperti itu, tapi karena dia ngomong a friend. Karena gini, dia ngomong a friend tuh gue bisa ngeliat wajahnya tuh kayak dia tuh seolah-olah tahu siapa Batman ini. Jadi kemungkinan, inilah teori yang gue tahu ya. Jadi kemungkinan si Jim Gordon tahu bahwa dia itu adalah Bruce Wayne. Dia udah tahu bahwa Batman ini adalah Bruce Wayne. Jadi tahu dari mana? Jadi dari raut wajah dia ketika lihat itu dia langsung senyum. Langsung senyum dia tuh, a friend. Kayaknya dia tuh udah tahu bahwa Batman ini adalah Bruce Wayne di universe-nya Gotham ini. Jadi karena dia udah bertarung sama Bruce Wayne udah sejak lama ya, dan ketika Bruce Wayne kembali tiba-tiba ada si Dark Knight ini, dia tuh langsung menyimpulkan oh ini Bruce Wayne, ini Bruce nih, nah gitu. Dan ketika kostumnya di close up, mohon maaf gue ngomong kostumnya parah banget, mohon maaf gue ngomong parah. Dari kostumnya aja gue udah gak demen pak, satu gak demen. Dan kedua kalau itu memang di build up sebagai kostum pertamanya dia, lu mending ini buat desainernya, lu mending sewa cosplayer. Lu mending sewa cosplayer yang punya kostum Batman-nya sendiri dan lu gak perlu mengeluarkan budget yang lama. Jadi lu tinggal sewa aja kan, dia kan cuma muncul satu episode doang. Jadi ya kemungkinan bayarnya pasti murah lah. Dia kan cuma muncul beberapa scene doang kok Batman-nya, jadi nggak terlalu lama juga. Gak usah lu buat kostum sendiri, itu memakan biaya banget tuh. Meskipun kostumnya jelek, mohon maaf kostumnya jelek, kostumnya murahan dan juga kostumnya meskipun ini Batman Year One, tapi ya mohon maaf jelek parah pak. Gue nggak suka tuh Batman ini. Parah banget, kostum yang murahan satu dan tidak kelihatan bahwa ini adalah miliarder lagi. Ini benar-benar kostum low budget banget. Gitu sih yang gue dapatkan di Gotham Final episode. Sampai ini udah berakhir kan ya, udah selesai sebagai Batman Begins dari Gotham. Tapi ini adalah final episode dari Gotham dan kemungkinan kita tidak akan mendapatkan Gotham season ke-6 karena secara kontrak mereka udah selesai gitu. Gitu sih yang gue dapatkan dari Gotham final episode dia. Untuk skor Gotham final episode ini gue kasih nilai ya, C. C, karena banyak banget hal yang gue kecewa banget sini yang gue rasakan di final episode ini. Oke, ya itu cuma video kali ini mengenai review dari Gotham final episode. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya argumen lain, tulis di kolom komen di bawah, oke? Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih sudah menonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik tapi kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!